Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang meminta agar nanti di akhirat mendapatkan syafaat termasuk orang yang menyelisihi Nabi? Pertama kita ketahui, ini sebelumnya sudah kita bahas bahwa syafaat itu intinya pada dasarnya itulah hak Allah. Dan Allah juga yang memberikan kepada siapa yang berhak untuk diberikan. Jadi seperti kita bilang dalam bahasan sebelumnya bahwa di zaman sahabat Nabi dari sahabat Buraidah menyebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib itu tidak mengharapkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Muawiyah mengharapkan. Ada perbedaan pendapat ketika itu, namun di akhirnya kita nggak mengetahui apakah Muawiyah mengikuti apa yang disampaikan oleh Buraidah ketika ia berkunjung ke rumah Muawiyah. Jadi intinya syafaat itu ada dua, yang memberi syafaat dan yang menerima syafaat. Di antara kita sering kita dengar, acap kali kita dengar bahwa semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat. Bahwa kita ketahui ketika di hari akhirat ada syafaat yang memasukkan surga, mengeluarkan orang dari neraka. Karena syafaat maka ia akan masuk surga. Sementara kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang Allah menyediakannya bagi para mujahid di jalan Allah, di mana jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Untuk itu, bila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah tengahnya surga dan yang paling tinggi. Aku pernah diperlihatkan bahwa di atas Firdaus itulah singgasananya Allah yang Maha Pemurah, di mana darinya mengalir sungai-sungai surga. Ini ada di hadis Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2581. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jika kita meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa? Karena di surga Firdaus inilah orang-orang yang akan memberikan syafaat. Orang-orang yang diberikan tambahan untuk memberikan syafaat. Di antaranya 70.000 umat yang tanpa hisab, orang yang mati syahid, maka mereka diberikan syafaat kepada mereka 70 orang penghuni rumahnya. Lalu bagaimana jika kita sering mendengar semoga kita mendapatkan syafaat? Ketika kita bermohon, berharap supaya kita mendapatkan syafaat, maka kita harus siap. Syafaat itu banyak, tapi kalau pembahasan kita ini pembahasan syafaat untuk dari neraka ke surga. Ketika kita berharap mendapatkan syafaat, maka kita harus masuk neraka dulu, harus gosong dulu, harus dibakar lebih dulu, baru kemudian mendapatkan syafaat yang sebelumnya dilemparkan ke sungai halayat, tumbuh bagaikan benih, baru masuk ke surga. Dan di surga mereka juga diberikan tanda, di leher mereka tertulis Jahannamiyun, atau orang-orang yang diselamatkan Allah. Dan mereka letaknya tentu di surga-surga yang derajatnya di bawah. Otomatis hal ini ketika kita mengharapkan syafaat, sementara Nabi menganjurkan kita, memerintahkan kita ketika meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, yaitu orang-orang yang memberi syafaat. Tapi doa kita meminta syafaat, diberikan syafaat. Tentu ini kan udah kontradiksi.
apakah ini termasuk ayat yang disebutkan di surat Al-Ahzab ayat ke-36? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khayratu min amrihim wa may ya'sillaha war rasulah faqad adalla dhalalan mubina. Maka ketika Nabi telah menetapkan, mengajarkan kepada kita, ketika meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, surga tertinggi, surga yang memberikan syafaat. Sementara doa kita seringkali, acap kali, semoga kita mendapatkan syafaat. Ayat ini menjelaskan bahwa tidaklah patut bagi kita, bagi mukmin maupun perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, maka akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dan sesat yang nyata. Semoga ini belum termasuk bagian daripada hal ini. Bisa jadi karena ketidaktahuan bahwa orang yang mendapatkan syafaat itu berbeda. Walaupun sama-sama nanti ujungnya surga, tapi surga mereka surga di derajat yang rendah, derajat yang bawah, dan itu juga mereka tempuh setelah dari neraka. Tentu ini bisa jadi kontradiksi tadi, berbeda. Nabi mengajarkan kita berada di tempat yang kenikmatan penuh, surga Firdaus yang memberikan syafaat, sementara doa kita seringkali ini juga disambung dengan sholawat. Ketika kita berselawat, sering disambung dengan ucapan doa agar kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat ketika di hari akhirat. Padahal sholawat dan syafaat itu juga tidak memang dalam hadis disebutkan ketika kita berselawat maka orang tersebut nanti berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Dalam hal mungkin wajib, halal, berhak dan macam sebagainya. Tapi ini harus dipahami hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Kenapa? Karena kalau kita analogikan, ini seperti BPJS. Kita membayar premi. Tapi doa kita agar kita mendapatkan klaim, mendapatkan penggantian BPJS perobatan kita. Ketika ini tujuan kita, ketika kita berdoa dengan ini, semoga kita mendapatkan klaim berobat, klaim dari BPJS, sama halnya kita berdoa agar kita masuk rumah sakit terlebih dahulu, sakit kita dahulu, baru kita menerima klaim BPJS ataupun biaya pengobatan dari BPJS ataupun pengobatan dari BPJS. Ini sama halnya. Ketika kita berselawat, tapi tujuan kita agar mendapatkan syafaat Nabi SAW. Padahal lebih dari itu. Karena di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa orang yang paling banyak berselawat akan dekat bersama Nabi SAW. Beda, dekat dengan Nabi SAW bersama denganku di surga, itu juga beda. Karena dari surga yang paling bawah sampai surga yang atas itu juga sama bersama Nabi di dalam surga. Tapi ketika orang yang paling banyak berselawat, maka dia paling dekat dengan Nabi SAW, otomatis mereka letaknya di surga paling tinggi, surga Firdaus. Dan ketika di Al-Kautsar, mereka juga bersama dengan Nabi SAW minum dari telaga Al-Kautsar. Ini jangan sampai ketika kita berselawat, memohon doa
agar kita mendapatkan syafaat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan kepada kita, ketika kita meminta, mintalah firdaus. Jika kita meminta agar mendapatkan syafaat, sama halnya kita minta agar kita masuk neraka dulu, baru kemudian diselamatkan, kemudian diberikan syafaat. Ini sama artinya doa kita. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita bersama, baik kepada yang mendengarkan, kepada kami yang menyampaikan juga. Semoga ini bisa menjadi perbaikan ke depan. Bagaimana kita lebih menjadikan tujuan utama. Apa tujuan utamanya? Tujuan utama yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menuju Firdaus, mendapatkan surga Firdaus, surga yang dengan derajat tinggi. Setidaknya surga Aden, di mana orang berkumpul dengan keluarganya, nenek moyangnya. Bukan justru kita berselawat tapi mengharapkan syafaat, di mana syafaat kita harus menderita terlebih dahulu, singgah dulu kita di neraka, baru mendapatkan syafaat. Nauzubillahi min zalik. Kalau bisa kita termasuk orang-orang yang berkumpul di Telaga Al-Kautsar, masuk surga dan tidak kehausan di dalam selamanya, dan berada di surga dengan derajat yang tinggi. Mudah-mudahan jikapun pemahaman saudara-saudara kita yang berbeda masih mengharapkan syafaat, bukan berarti mungkin juga menyelisih Nabi, mungkin karena ketidaktahuannya. Mari sama-sama kita saling belajar, saling mengisi untuk kebaikan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.